Di video kali ini saya akan memberikan kumpulan soal mengenai administrasi perkantoran. Bagi teman-teman yang akan melamar di administrasi perkantoran, silakan belajar dari video ini karena kami mengusahakan soal-soal yang ada di sini sangat komplit. Begitu ya teman-teman ya, semoga teman-teman sukses dalam tes ASN di tahun 2024. Selamat belajar. Apa yang dimaksud dengan surat menurut Dr. Andes Saiman di tahun 2002? A. Komunikasi tertulis yang ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan kata-kata yang bersifat umum dan jelas. B. Media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan kepada pihak lain. C. Alat komunikasi yang hanya digunakan dalam lingkungan internal suatu organisasi. D. Dokumen resmi yang hanya digunakan untuk keperluan kedinasan. E. Media yang digunakan untuk menyampaikan informasi melalui internet. Jawabannya adalah A. Komunikasi tertulis yang ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan kata-kata yang bersifat umum dan jelas. Di antara fungsi-fungsi surat berikut ini, manakah yang bukan merupakan fungsi surat? A. Alat bukti tertulis. B. Alat pengingat. C. Bukti historis. D. Alat komunikasi digital. E. Duta organisasi. Jawabannya adalah D. Alat komunikasi digital. Mengapa surat dianggap sebagai bukti historis? A. Karena surat selalu menggunakan bahasa resmi dan baku. B. Karena surat dapat dijadikan bukti jika terjadi perselisihan. C. Karena surat berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan. D. Karena surat berguna sebagai bahan riset mengenai keadaan atau aktivitas suatu organisasi pada masa-masa lalu. E. Karena surat mencerminkan keadaan mentalitas jiwa dan kondisi intern dari organisasi. Jawabannya adalah D. Karena surat berguna sebagai bahan riset mengenai keadaan atau aktivitas suatu organisasi pada masa-masa lalu. Apa perbedaan utama antara korespondensi eksternal dan internal menurut Bratawijaya? A. Korespondensi eksternal hanya digunakan dalam lingkungan internal organisasi, sedangkan korespondensi internal ditujukan untuk instansi di luar organisasi. B. Korespondensi eksternal melibatkan surat menyurat dengan pihak di luar instansi, sedangkan korespondensi internal digunakan dalam lingkungan sendiri termasuk antar kantor pusat dengan cabang-cabangnya atau kantor daerah. C. Korespondensi eksternal hanya digunakan untuk keperluan pribadi, sedangkan korespondensi internal hanya digunakan untuk keperluan kedinasan. D. Korespondensi eksternal selalu menggunakan media digital, sedangkan korespondensi internal selalu menggunakan media kertas. E. Korespondensi eksternal tidak diakui sebagai alat bukti tertulis, sedangkan korespondensi internal diakui sebagai alat bukti tertulis. Jawabannya adalah B. Korespondensi eksternal melibatkan surat menyurat dengan pihak di luar instansi, sedangkan korespondensi internal digunakan dalam lingkungan sendiri, termasuk antar kantor pusat dengan cabang-cabangnya atau kantor daerah. Manakah di antara tujuan berikut yang bukan merupakan salah satu dari 3 tujuan surat? A. Menyampaikan informasi. B. Mendapatkan tanggapan dari pembaca surat. C. Menyampaikan informasi sekaligus meminta tanggapan pembaca. D. Memberikan instruksi khusus kepada penerima surat. E. Mendokumentasikan percakapan antar pihak. Jawabannya adalah D. Memberikan instruksi khusus kepada penerima surat.
Apa yang membedakan warkat pos dengan surat bersampul? A. Warkat pos digunakan untuk pesan singkat, sedangkan surat bersampul untuk pesan panjang. B. Warkat pos adalah gabungan kertas surat dan amplop, sedangkan surat bersampul terdiri atas kertas surat dan sampul terpisah. C. Warkat pos hanya digunakan dalam internal organisasi, sedangkan surat bersampul untuk korespondensi eksternal. D. Warkat pos berukuran kecil, sedangkan surat bersampul berukuran besar. E. Warkat pos dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia, sedangkan surat bersampul tidak. Jawabannya adalah E. Warkat pos hanya adalah gabungan kertas surat dan amplop, sedangkan surat bersampul terdiri atas kertas surat dan sampul terpisah. Apakah fungsi utama dari surat tanda bukti? A. Menyampaikan pesan singkat dalam organisasi. B. Menyampaikan informasi dari pimpinan kepada staf. C. Menyampaikan pesan dari jarak jauh sehingga cepat. D. Mengakui sah suatu pembayaran antara satu pihak kepada pihak lain. E. Menjaga kerahasiaan pesan yang disampaikan. Jawabannya adalah mengakui sah suatu pembayaran antara satu pihak kepada pihak yang lain. Surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan atau hal-hal yang sifatnya personal atau pribadi disebut sebagai A. Surat dinas. B. Surat bisnis. C. Surat pribadi. D. Surat konfidensial. E. Surat segera. Jawabannya adalah C. Surat pribadi. Apa yang membedakan surat dinas dengan surat bisnis? A. Surat dinas berisi kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi pemerintah, sementara surat bisnis digunakan oleh badan yang menyelenggarakan kegiatan bisnis. B. Surat dinas selalu bersifat rahasia, sementara surat bisnis tidak pernah bersifat rahasia. C. Surat dinas tidak memerlukan amplop, sementara surat bisnis selalu menggunakan amplop. D. Surat dinas ditujukan untuk individu, sedangkan surat bisnis hanya untuk instansi. E. Surat dinas dan surat bisnis memiliki format yang sama. Jawabannya adalah A. Surat dinas berisi kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi pemerintah, sementara surat bisnis digunakan oleh badan yang menyelenggarakan kegiatan bisnis. Manakah di antara surat-surat berikut yang termasuk dalam kategori surat konfidensial? A. Surat biasa. B. Surat tugas. C. Surat pribadi. D. Surat terbatas untuk kalangan tertentu. E. Surat bisnis. Jawabannya adalah B. Surat terbatas untuk kalangan tertentu. Surat yang isinya bersifat rahasia dan harus segera ditangani disebut sebagai A. Surat sangat rahasia. B. Surat biasa. C. Surat pribadi. D. Surat konfidensial. E. Surat segera. Jawabannya adalah A. Surat sangat rahasia. Apa yang dimaksud dengan surat intern? A. Surat yang digunakan untuk komunikasi antara instansi dengan pihak luar. B. Surat yang digunakan untuk komunikasi dalam lingkungan internal suatu organisasi. C. Surat yang selalu bersifat rahasia. D. Surat yang digunakan dalam prosedur pengurusan surat keluar. E. Surat yang digunakan untuk kepentingan bisnis. Jawabannya adalah B. Surat yang digunakan untuk komunikasi dalam lingkungan internal suatu organisasi. Manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan fungsi utama dari unit penerima surat dalam organisasi pengelolaan surat masuk? A. Mengolah dan menata arsip surat. B. Menerima, memeriksa, dan mengantarkan surat kepada unit menyortir. C. Menyortir surat berdasarkan kategori tertentu. D. Mencatat semua surat yang diterima dan dikirimkan. E. Mengarahkan surat kepada unit pengolah. Jawabannya adalah B. Menerima, memeriksa, dan mengantarkan surat kepada unit penyortir.
Apa yang dimaksud dengan surat keluar dalam konteks tata usaha dan kearsipan? A. Surat yang dikirim dari perorangan kepada instansi. B. Surat yang diterima dari instansi lain atau perorangan melalui pos atau kurir. C. Surat yang dibuat dan didistribusikan oleh bagian tata usaha dan kearsipan suatu instansi. D. Surat yang disortir berdasarkan kategori tertentu. E. Surat yang disimpan dalam arsip instansi. Jawabannya adalah T. Surat yang dibuat dan didistribusikan oleh bagian tata usaha dan kearsipan suatu instansi. Unit manakah yang bertanggung jawab untuk mencatat semua surat yang diterima dan dikirimkan dalam organisasi pengelolaan surat masuk? A. Unit penerima. B. Unit penyortir. C. Unit pencatat. D. Unit pengarah. E. Unit pengolah. Jawabannya adalah C. Unit pencatat. Dalam prosedur pengelolaan surat masuk, setelah surat diterima dan diperiksa oleh unit penerima, langkah selanjutnya adalah A. Menyortir surat berdasarkan kategori tertentu. B. Mencatat surat dalam buku ekspedisi. C. Mengarahkan surat kepada unit pengolah. D. Menyimpan surat dalam arsip instansi. E. Mengantarkan surat kepada unit penyortir. Jawabannya adalah E. Mengantarkan surat kepada unit penyortir. Apa tujuan utama dari prosedur pengelolaan surat masuk dan surat keluar yang dilakukan secara tertata dan berurutan? A. Untuk memastikan semua surat bersifat rahasia. B. Untuk mempermudah pengarsipan surat. C. Untuk menghindari hilangnya surat. D. Untuk memperlancar administrasi instansi tersebut. E. Untuk mencatat semua surat yang diterima dan dikirimkan. Jawabannya adalah D. Untuk memperlancar administrasi instansi tersebut. Unit manakah yang bertanggung jawab untuk mengelompokkan surat ke dalam kelompok surat dinas dan surat pribadi? A. Unit penerima. B. Unit penyortir. C. Unit pencatat. D. Unit pengarah. E. Unit pengolah. Jawabannya adalah B. Unit penyortir. Tugas utama dari unit pencatat surat meliputi A. Menerima surat dan memeriksa jumlah dan alamat surat. B. Mencatat surat pada lembar pengantar surat dan kartu kendali. C. Mengelompokkan surat ke dalam kelompok surat dinas dan surat pribadi. D. Meneliti surat berikut lampirannya. E. Mengirim surat dalam keadaan terbuka. Jawabannya adalah D. Mencatat surat pada lembar pengantar surat dan kartu kendali. Apakah tugas utama dari unit pengarah surat? A. Mengelompokkan surat berdasarkan klasifikasi surat. B. Menyampaikan surat-surat kepada unit pengolah menggunakan buku pengiriman surat. C. Mencatat surat pada lembar pengantar dan kartu kendali. D. Mengolah lebih lanjut surat-surat yang diterima. E. Menyimpan surat-surat yang telah selesai diolah. Jawabannya adalah B. Menyampaikan surat-surat kepada unit pengolah menggunakan buku pengiriman surat. Dalam prosedur pengelolaan surat, unit manakah yang bertanggung jawab untuk memproses atau mengolah lebih lanjut surat-surat yang diterima? A. Unit penerima. B. Unit penyortir. C. Unit pencatat. D. Unit pengarah. E. Unit pengolah. Jawabannya adalah E. Unit pengolah. Setelah surat-surat selesai diolah, unit manakah yang bertugas menyimpan surat-surat tersebut dengan menggunakan sistem kearsipan yang telah dibakukan oleh organisasi? A. Unit penerima. B. Unit penyortir. C. Unit pencatat. D. Unit pengarah. E. Unit penata arsip. Jawabannya adalah E. Unit penata arsip.
Prosedur pencatatan dan pendistribusian surat yang menggunakan buku agenda dan buku ekspedisi sebagai tanda bukti penerimaan, pengiriman, atau pendistribusian surat atau barang disebut A. Prosedur tata naskah, B. Prosedur buku agenda, C. Prosedur kartu kendali, D. Prosedur ekspedisi surat, E. Prosedur surat masuk. Jawabannya adalah B. Prosedur buku agenda. Apa yang dimaksud dengan prosedur kartu kendali dalam pencatatan dan pendistribusian surat? A. Pencatatan surat secara manual dalam buku agenda, B. Pengelolaan surat secara elektronik, C. Prosedur pencatatan dan pengendalian surat sehingga surat dapat dikontrol sejak masuk sampai disimpan, B. Penataan naskah secara kronologis dalam suatu berkas, E. Penyortiran surat berdasarkan klasifikasi tertentu. Jawabannya adalah C. Prosedur pencatatan dan pengendalian surat sehingga surat dapat dikontrol sejak masuk sampai disimpan. Dalam prosedur pengelolaan surat masuk, setelah unit meneruskan surat kepada unit penyortir, langkah selanjutnya adalah A. Mencatat surat dalam buku agenda, B. Membuka surat dan meneruskan kepada unit pencatat surat, C. Mengelompokkan surat berdasarkan kategori tertentu, D. Mengarsipkan surat sesuai dengan sistem kearsipan, E. Menyiapkan kartu kendali rangkap 3. Jawabannya adalah B. Membuka surat dan meneruskan kepada unit pencatat surat. Tugas unit pengarah dalam prosedur pengelolaan surat masuk mencakup A. Menerima dan mengolah surat, B. Menyimpan surat dalam arsip, C. Menerima dan meneliti surat yang telah dilampiri kartu kendali untuk diarahkan kepada unit pengolah, D. Mencatat surat dalam buku agenda, E. Membuka surat dan memeriksa lampirannya. Jawabannya adalah C. Menerima dan meneliti surat yang telah dilampiri kartu kendali untuk diarahkan kepada unit pengolah. Dalam prosedur pengelolaan surat masuk, setelah unit pengolah menerima surat, lembar ketiga kartu kendali A. Dikembalikan kepada unit pencatat, B. Disimpan oleh unit pengolah, C. Dikembalikan kepada unit pengarah, D. Dikirimkan kepada unit penata arsip, E. Disimpan oleh unit penyortir. Jawabannya adalah B. Disimpan oleh unit pengolah. Siapakah yang bertanggung jawab untuk membuat konsep surat keluar dalam suatu instansi? A. Satuan Kerja Tata Usaha, B. Satuan Kerja Pengolah, C. Sekretariat, D. Pejabat atau pimpinan, E. Penata arsip. Jawabannya adalah B. Satuan Kerja Pengolah. Setelah surat dinas selesai diketik oleh Satuan Kerja Pengolah, langkah selanjutnya dalam proses pengelolaan surat keluar adalah surat diserahkan kepada Satuan Kerja Tata Usaha atau sekretariat untuk dicatat dan diproses lebih lanjut, B. Surat langsung dikirim ke alamat tujuan, C. Surat diberi nomor dan cap dinas, D. Surat ditandatangani oleh pejabat atau pimpinan, E. Surat disimpan sebagai arsip. Jawabannya adalah A. Surat diserahkan kepada Satuan Kerja Tata Usaha atau sekretariat untuk dicatat dan diproses lebih lanjut. Dalam proses pengelolaan surat keluar, siapa yang menandatangani surat dinas sebelum dikirim ke alamat tujuan? A. Satuan Kerja Pengolah, B. Satuan Kerja Tata Usaha, C. Sekretariat, D. Pejabat atau pimpinan, E. Penata arsip. Jawabannya adalah D. Pejabat atau pimpinan. Setelah surat dinas ditandatangani oleh pejabat atau pimpinan, langkah selanjutnya adalah A. Surat langsung dikirim ke alamat tujuan, B. Surat diberi nomor, diberi cap dinas,
dan dilampiri dengan kartu kendali atau lembar pengantar. C. Surat dicatat dalam buku agenda. D. Surat disimpan sebagai arsip. E. Surat diserahkan kepada satuan kerja pengolah. Jawabannya adalah D. Surat diberi nomor, diberi cap dinas, dan dilampiri dengan kartu kendali atau lembar pengantar. Dalam proses pengelolaan surat keluar, apa yang dilakukan oleh satuan kerja pengolah setelah menerima kartu kendali lembar kedua dan ketiga? A. Menyimpan kartu kendali sebagai arsip. B. Menyimpan surat ke alamat tujuan. C. Menandatangani kartu kendali sebagai bukti bahwa surat telah diproses dan dikirim. D. Menyerahkan surat kepada pejabat atau pimpinan. E. Membuka surat dan memeriksa lampirannya. Jawabannya adalah C. Menandatangani kartu kendali sebagai bukti bahwa surat telah diproses dan dikirim. Apa fungsi utama dari kartu kendali warna kuning dalam proses pengelolaan surat keluar? A. Sebagai pengendali surat. B. Sebagai pengganti arsip selama naskah dinas bersangkutan masih berada di file unit pengolah. C. Untuk tata usaha pengolah. D. Sebagai alat kontrol. E. Sebagai formulir penyampaian naskah dinas biasa. Jawabannya adalah B. Sebagai pengganti arsip selama naskah dinas bersangkutan masih berada di file unit pengolah. Menurut prosedur pengelolaan surat, kartu kendali warna merah digunakan untuk A. Pengendali sebagai alat kontrol. B. Pengganti arsip. C. Tata usaha pengolah. D. Penyampaian naskah dinas biasa. E. Inventarisasi jumlah naskah dinas. Jawabannya adalah C. Tata usaha pengolah. Nomor urut pada kartu kendali digunakan untuk A. Menyampaikan naskah dinas biasa. B. Sebagai alat kontrol. C. Tanda pengenal komponen. D. Inventarisasi jumlah naskah dinas. E. Menuliskan disposisi. Jawabannya adalah D. Inventarisasi jumlah naskah dinas. Lembar disposisi pada kartu kendali berfungsi untuk A. Menuliskan disposisi. B. Menyampaikan naskah dinas biasa. C. Inventarisasi jumlah naskah dinas. D. Sebagai alat kontrol. E. Menyimpan arsip. Jawabannya adalah A. Menuliskan disposisi. Daftar pengendali digunakan untuk A. Menuliskan disposisi. B. Inventarisir naskah dinas masuk dan keluar sekaligus sebagai alat kontrol. C. Tanda pengenal komponen. D. Pengganti arsip. E. Menyampaikan naskah dinas biasa. Jawabannya adalah B. Inventarisir naskah dinas masuk dan keluar sekaligus sebagai alat kontrol. Apa fungsi utama dari klasifikasi dalam pengelolaan naskah dinas? A. Menentukan tanda pengenal naskah dinas. B. Menggolongkan naskah dinas berdasarkan urutan kronologis. C. Menggolongkan naskah dinas berdasarkan masalah yang termuat di dalamnya. D. Menyimpan naskah dinas berdasarkan abjad. E. Menentukan tanda pengganti masalah. Jawabannya adalah C. Menggolongkan naskah dinas berdasarkan masalah yang termuat di dalamnya. Indeks dalam konteks pengelolaan naskah dinas adalah A. Tanda pengganti masalah. B. Kata tangkap yang dijadikan petunjuk dan tanda pengenal untuk memudahkan penemuan kembali arsip. C. Kode pengganti untuk menyimpan arsip. D. Urutan berkas berdasarkan kronologi. E. File arsip yang mengandung masalah tertentu. Jawabannya adalah B. Kata tangkap yang dijadikan petunjuk dan tanda pengenal untuk memudahkan penemuan kembali arsip. Apa yang dimaksud dengan kode dalam pengelolaan naskah dinas?
A. Ciri atau tanda dari naskah dinas. B. Berkas yang merupakan kesatuan arsip. C. Tanda pengganti masalah seperti yang tercantum dalam pola klasifikasi. D. Urutan nomor arsip. E. Pola pengaturan naskah dinas. Jawabannya adalah C. Tanda pengganti masalah seperti yang tercantum dalam pola klasifikasi. File dalam konteks pengelolaan naskah dinas adalah A. Tanda pengganti masalah. B. Kata tangkap yang dijadikan petunjuk. C. Berkas yang merupakan suatu kesatuan arsip yang mengandung masalah tertentu dan disusun berdasarkan pola klasifikasi. D. Urutan naskah dinas berdasarkan abjad. E. Daftar inventaris naskah dinas. Jawabannya adalah C. Berkas yang merupakan suatu kesatuan arsip yang mengandung masalah tertentu dan disusun berdasarkan pola klasifikasi. Oke teman-teman, itu dia kumpulan soal administrasi perkantoran bagian yang pertama atau part 1. Nanti ada part berikutnya dengan soal yang berbeda, yang pastinya kami sesuaikan dengan kisi-kisi administrasi perkantoran yang digunakan dalam tes ASN di tahun 2024 ini. Jangan lupa untuk mempelajari video-video yang lainnya dan diulang terus sampai teman-teman bisa memahaminya. Oke teman-teman, semoga sukses dalam tes ASN 2024. Semangat!